Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas film unik yang berjudul Raw. Gua kembali mengingatkan ya bahwa video ini akan mengandung banyak spoiler. Tidak lupa, gua juga mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia selalu. Oke deh guys, seperti biasa biar nggak kelamaan langsung aja kita mulai pembahasannya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah jalanan yang begitu sepi. Dari kejauhan terlihat sebuah mobil yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Saat mobil itu melaju dengan kencang, tiba-tiba ada seseorang yang sengaja melompat ke tengah jalan. Alhasil mobil itu banting setir dan menabrak sebuah pohon. Tidak lama kemudian, orang itu terbangun lalu ia berjalan ke arah mobil dan film pun dimulai. Scene berikutnya memperlihatkan seorang gadis polos bernama Justin yang sedang meminta untuk diambilkan kentang sebagai lauk makanannya. Di sini juga terlihat bahwa ia sedang berada di sebuah restoran bersama ayah dan ibunya. Tidak lama setelah itu, ia seperti menggigit sesuatu di dalam mulutnya. Ternyata itu adalah sebuah bakso daging yang tidak sengaja berada di dalam kentang. Ibunya pun seketika itu juga berjalan ke dapur dan meminta makanan yang baru. Hal ini dilakukan karena Justin terlahir di keluarga dengan diet vegetarian yang begitu ketat, yang dimana mereka menolak untuk memakan daging apapun. Lalu, ia berada di dalam mobil bersama ayah dan ibunya menuju ke suatu tempat. Dari perbincangan mereka, ternyata hari ini Justin akan menginap di sebuah dormitori untuk menjalani ospek kuliah kedokteran hewan. Dalam beberapa hari ke depan, mau nggak mau Justin harus lepas dari pengawasan ayah dan ibunya. Kemudian seorang pria tiba-tiba muncul di dalam kamarnya. Pria bernama Adrian itu ternyata teman sekamar Justin tanpa disadari oleh Justin sendiri. Tiba-tiba, datang segerombolan orang bertopeng dan mengacak-acak isi kamar Justin. Ternyata, di luar sudah banyak sekali pelajar baru yang sedang berbaris. Seluruh mahasiswa baru seketika itu juga disuruh turun ke ruangan bawah tanah tanpa alasan yang jelas. Nggak taunya, mereka semua dipaksa untuk ikut ke dalam party rahasia. Justin yang polos pun nggak tahu harus bagaimana di ruangan itu. Yang dilakukan Justin hanyalah mondar-mandir di ruangan itu. Tanpa disengaja, Justin melihat kakaknya yang sedang berada di sana dan berjoget. Kakaknya Justin yang bernama Alexia merupakan seorang pelajar senior di kampus ini. Pada pagi hari, seekor kuda dibawa ke dalam suatu ruangan oleh beberapa orang. Habis itu, kuda yang dibawa masuk langsung dibius begitu aja. Justin dan Adrian yang berada di sana hanya bisa menyaksikan dengan diam. Kemudian, hari pertama pembukaan ospek pun telah dimulai. Kegiatan awal dibuka oleh para senior yang berbaris dan bernyanyi. Terlihat juga ada kakaknya Justin yang berada di barisan itu. Justin yang sedang berdiri melihat ada setetes darah yang jatuh dari atas dan mengenai bajunya. Tiba-tiba, semua pelajar baru itu diguyur darah yang begitu banyak. Entah pembukaan ospek macam apa yang kayak gini. Lebih parahnya lagi, ternyata darah itu adalah darah kuda yang dibius sebelumnya. Para senior itu juga memberitahu bahwa kegiatan ospek akan berakhir jika ada suara trompet yang dibunyikan. Lalu, para pelajar baru disuruh untuk berbaris lagi dan mengantri satu persatu. Yang dimana mereka semua dipaksa untuk memakan ginjal kelinci mentah. Justin yang mengetahui hal itu pun menolak dan berkata kepada senior bahwa ia adalah seorang vegetarian. Justin juga berkata, "Kalau tidak percaya silahkan kamu tanya ke kakakku yang bernama Alexia." Tapi mirisnya, Alexia sebagai seorang kakak malah memaksa adiknya untuk memakan ginjal kelinci itu. Kakaknya juga mengaku bahwa dulunya ia juga seorang vegetarian. Tapi ia terpaksa makan daging pas kegiatan ospek. Mau gak mau, Justin harus memakan ginjal kelinci yang mentah itu. Ketika sesi ujian, ia secara tidak sadar menggaruk-garuk badannya sendiri. Adrian yang berada di sebelahnya pun mencoba untuk menyontek-nyontek tipis. Tapi, Justin pelit sama jawaban dan berkata bahwa soal ini sangatlah mudah. Ia pun menjadi satu-satunya orang yang mengumpul jawaban tercepat pada saat itu. Lebih hebatnya lagi, Justin hanya salah menjawab satu soal dari 15 pertanyaan. Hal ini membuktikan bahwa Justin adalah gadis yang pintar dan sangat ingin menjadi dokter hewan. Malam hari pun tiba.
Justin yang sedang tidur malah terus-terusan menggaruk badannya. Saking gatalnya, ia pun terbangun dari tidurnya. Tanpa disangka-sangka seluruh badannya sudah dipenuhi bentol-bentol merah dan terasa sangat gatal. Gatal yang tidak tertahankan lagi membuat Justin terus menggaruk kulit-kulitnya sampai lecet. Pada esok harinya, ia pun memeriksakan dirinya ke dokter yang ada di kampus itu. Dokter itu mengatakan bahwa Justin mengalami keracunan makanan. Hal itu membuat tubuhnya bereaksi sehingga menjadi alergi. Dokter itu juga menyuruhnya untuk minum air putih yang banyak dan puasa 1 hari bila memungkinkan. Tapi, Justin menjawab bahwa sejak kemarin, ia merasa selalu lapar dan perutnya terasa kosong. Pada akhirnya, dokter itu pun memberikan Justin sebuah krim oles untuk dipakai di kulitnya. Esok harinya, Justin dan Adrienne berada di kantin untuk sarapan pagi. Justin yang merupakan seorang vegetarian malah mengambil menu daging secara diam-diam. Ia pun ketahuan karena menyelipkan daging itu di kantong pakaiannya. Adrienne yang berada di sana langsung membayar daging itu untuk Justin. Kemudian, mereka berdua pergi sebentar dari kampus untuk menuju minimarket terdekat. Saat sedang asik mengobrol, terlihat kalau Justin sedang memakan roti berisi daging. Selama 18 tahun, ia tidak pernah sedikit pun memakan daging. Dan disinilah titik di mana dirinya merasa sangat doyan dengan yang namanya daging. Saat tengah malam, ia juga sembunyi-sembunyi membuka isi kulkas dan diketahui oleh Adrienne. Ia berbohong kepada Adrienne dan berkata ia hanya mencari susu dan sereal. Adrienne yang percaya dengan perkataan Justin lalu pergi dan kembali tidur. Ternyata, ia membuka kulkas itu hanya untuk memakan daging ayam mentah. Ketika pagi hari, ia dipanggil berhadapan dengan dosen sesi ujian. Dosen itu berkata bahwa ia tidak suka jika ada murid yang nilainya bagus. Sambil mendengarkan dosen itu berbicara, ia hanya gugup sambil menggigit rambut-rambutnya. Dosen itu juga berkata bahwa Justin adalah murid yang aneh. Menurut dosen itu sendiri, kehadiran Justin dapat mengancam kedudukan dosen di sini. Entah kampus macam apa yang sengaja menolak pelajar cerdas. Dosen itu juga mengaku ia lebih suka melihat penurunan nilai daripada kenaikan nilai. Setelah berhadapan dengan dosen, Justin malah muntah-muntah di dalam toilet. Karena lapar yang terus-menerus membuat Justin tidak sadar sudah menelan rambutnya sendiri. Pada malam hari, Justin sedang gosok gigi berdua bersama kakaknya. Kakaknya yang melihat Justin di cermin, berniat untuk merapihkan bulu-bulu di tubuh adiknya itu. Ya wajar aja sih, bulu ketek Justin aja udah lebet kayak gitu. Pada akhirnya bulu kue apem Justin akan dicukur oleh kakaknya sendiri. Saat kakaknya mengambil gunting, secara tidak sadar Justin malah memberontak dan membuat jari kakaknya putus. Kakaknya yang syok pun langsung pingsan dalam seketika. Justin berupaya menelpon kedua orang tuanya dan berkata butuh bantuan. Tapi, orang tuanya akan tiba dalam waktu 15 menit lagi. Dengan waktu yang cukup lama, ia hanya bisa menunggu sambil memegang jari kakaknya. Justin yang terus-terusan lapar, ia malah gadoin itu jari kakaknya. Kalau dilihat-lihat, Justin udah ngerasa kayak lagi makan ayam fried chicken. Cuman sayangnya kurang nasi putih sama saus. Ya, bisa dibilang efek vegetarian yang ketat membuat ia terobsesi dengan rasa daging. Alexia yang tersadar pun harus melihat jarinya sendiri dimakan oleh adiknya. Lalu, mereka berdua sudah berada di rumah sakit dan ditemani oleh ayah ibunya. Justin yang tidak habis pikir pun mencoba untuk memuntahkan apa yang telah ia makan. Tapi tetap saja, nasi sudah menjadi bubur. Ketika pagi hari, mereka pun pada akhirnya duduk di pinggir jalan sambil melihat pemandangan. Di jalan itu terlihat ada sebuah mobil yang melintas dengan kecepatan tinggi. Tapi, kakaknya Justin malah sengaja melompat ke tengah jalan. Mobil yang melaju kencang itu pun banting setir dan menabrak tiang listrik. Pengemudi yang ada di dalam mobil itu sudah dipastikan tewas dalam sekejap. Luar biasanya, kakaknya Justin malah grogotin daging orang yang sudah tewas. Kakaknya Justin yang sebelumnya vegetarian sebetulnya juga terobsesi dengan daging apapun. Hal itu terjadi karena mereka menemukan sensasi yang nikmat saat pertama kali makan daging seumur hidupnya.
Saat sedang kegiatan praktek kuliah, Adrien meminta tolong kepada Justin untuk mengencangkan tali pakaian bedahnya. Tapi, ia malah salah fokus dan tidak tahan melihat daging Adrien yang ada di depan matanya. Semakin hari, Justin tidak bisa menahan rasa tergiurnya terhadap daging. Bahkan, saat Adrien main futsal pun ia hanya bisa memperhatikan Adrien secara diam-diam. Dalam pikiran Justin, ia sangat ingin mencoba daging Adrien yang kedot itu. Saking ngidamnya, hidung Justin malah mengeluarkan darah alias mimisan. Singkat cerita, ia mendengar suara berisik dari suatu ruangan. Justin yang baru masuk langsung disiram seember cat berwarna biru. Lalu pelajar senior yang ada di sana menyuruh seorang lelaki dengan warna kuning untuk bersama Justin berduaan di kamar mandi. Mereka baru boleh keluar jika warna di tubuh mereka berubah menjadi hijau. Buat yang gak tahu, warna biru kalau dicampur sama kuning warnanya akan berubah menjadi hijau. Mau gak mau mereka berdua harus menuruti perintah pelajar senior itu. Saat sedang nempel, pria kuning itu keluar dari toilet dan berteriak. Mulut pria itu sobek dan berdarah-darah akibat digigit oleh Justin yang sudah tergiur. Lebih parahnya lagi, sobekan mulutnya dibawa Justin sambil mandi. Ia pun dengan santainya memakan daging kecil itu. Setelah mandi, Justin yang satu kamar dengan Adrien pun langsung mantap-mantap tanpa ragu. Justin yang dari kemarin sudah tergiur dengan daging Adrien mencoba untuk menahan rasa ngidamnya. Ia melampiaskan hal itu dengan menggigit tangannya sendiri sampai berdarah. Saat hari sudah malam, party di bawah tanah kembali diadakan. Jujur aja sih miris ya. Gadis yang tadinya polos, cerdas, dan bertekad menjadi dokter hewan malah harus seperti ini. Ia pun sudah mabuk parah dan diajak kakaknya ke suatu ruangan. Sampai-sampai Justin sudah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Pagi pun tiba. Ia terbangun dalam keadaan haus yang begitu parah. Justin yang akan mengikuti kegiatan belajar malah diperhatikan oleh orang-orang di kelas itu. Bahkan, orang yang duduk di sebelahnya juga menjauh dari dirinya. Saat selesai kelas, Adrien mengajak Justin untuk berbicara. Adrien menunjukkan sebuah rekaman video yang direkam saat party semalam. Di video itu Justin terlihat seperti hewan yang menjadi bahan tontonan. Kakaknya sendiri tega mempermalukan adiknya yang begitu terobsesi dengan daging. Itulah sebabnya kenapa di kelas tadi ia menjadi pusat perhatian orang-orang sekitar. Ia pun pergi mencari kakaknya yang sudah bikin malu dirinya. Justin kemudian langsung ngajak kakaknya baiwan di depan umum. Mereka saling menggigit satu sama lain sampai sebagian kulit mereka robek gitu aja. Kedua kakak beradik ini ujung-ujungnya malah jadi bahan tontonan satu kampus. Sedih sih sebenarnya melihat kenapa kedua gadis vegetarian ini bisa berubah menjadi orang yang aneh. Selesai gelut, mereka berdua pun nyesel dan saling mengobati. Esok harinya, suara trompet tanda akhir dari kegiatan ospek sudah berbunyi. Namun, Justin masih tertidur bersama Adrien saat pagi itu. Justin yang terbangun pun mengelus Adrien dan berniat membangunkannya. Nggak taunya, tangan Justin malah terkena darah saat mengelus kaki Adrien. Ternyata, daging kaki Adrien sudah habis separuhnya. Adrien yang terlihat tidur juga mengeluarkan darah dari mulutnya. Dengan kata lain, Adrien sudah tewas di tempat tidur. Ia mengira bahwa ini adalah ulahnya yang tidak sadarkan diri pada malam hari. Ketika itu juga, Justin langsung berjalan dan menuju ke ruangan TV. Di sini terlihat bahwa kakaknya Justin sedang main PS dengan mulut yang berdarah-darah. Udah jelas, pelaku yang menyebabkan Adrien tewas adalah kakaknya Justin alias Alexia. Kejadian ini benar-benar miris. Di saat Justin sudah bisa menahan nafsunya, malah kakaknya sendiri yang mulai kambuh lagi. Pada akhirnya Alexia harus dipenjara akibat perbuatannya. Justin yang sayang sama kakaknya menempelkan pipinya di kaca sebagai tanda perpisahan. Kakaknya pun hanya bisa mengecup Justin dan terhalang oleh kaca. Lalu, Justin pun dipulangkan dan tidak boleh kuliah lagi oleh kedua orang tuanya. Ia disuruh ibunya untuk memakan sayur-sayuran dan jangan berdiri sebelum makanannya habis.
Sambil makan, ayahnya Justin berkata bahwa ini semua bukan salahmu dan kakakmu. Ayahnya kemudian bercerita kalau semua ini terjadi karena kesalahan di masa lalu, yang dimana ibu dari Alexia dan Justin dulunya juga memiliki obsesi yang sama. Dengan kata lain, ibunya tergila-gila dengan daging apapun dan membuat dirinya tidak memiliki pacar. Saat situasi seperti itu, hanya ayah Justin yang bisa menerima kondisi ibunya. Luka robek di bibir ayahnya Justin juga disebabkan oleh ibunya pada saat ciuman. Kemudian, ayah Justin membuka bajunya dan memperlihatkan sesuatu. Ternyata, seluruh badan ayah Justin dipenuhi bekas gigitan istrinya sendiri. Di momen inilah semua rahasia sudah terbongkar dan film pun berakhir. Pada intinya, Justin dan Alexia lahir di keluarga vegetarian yang dimana ibu mereka dulunya juga terlahir di keluarga vegetarian. Ibunya juga terobsesi dengan daging saat mengetahui rasa daging pertama kalinya. Di scene awal film, kita juga diperlihatkan seseorang yang sengaja melompat ke jalan raya, yang dimana orang itu sebenarnya adalah ibunya Justin dan Alexia. Oke deh guys, mungkin sampai segini aja pembahasannya. Semoga apa yang gue ceritakan bisa kalian mengerti ya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya, gua Nadi cabut dulu. Dadah guys.